Ada seorang yang mengatakan, wah kalau jadi Kristen kok susah amat ya. Makan kenyang, hidup enak kok sepertinya tidak boleh. Dikatakan di dalam Lukas 6. Yesus mengatakan, celakalah kamu yang sekarang kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang tertawa karena kamu akan menangis. Celakalah kamu yang dipuji karena demikianlah juga mereka memperlakukan nabi-nabi palsu. Sebenarnya intinya bukan bahwa kaya, kenyang, tertawa itu salah. Tetapi ada bahaya bahwa orang tersesat mencari kebahagiaan atau menumpukan kebahagiaan itu pada harta, kekayaan, status, dan kenikmatan di dunia ini. Kalau kita menumpukan atau mencari itu demi kebahagiaan, maka kita tidak akan menemukannya di situ. Karena sebagaimana Katarina dari Siena mengatakan bahwa hati kita itu diciptakan untuk Allah. Sehingga apa yang di bawah itu, di bawah Allah, di luar Allah, yang lebih rendah daripada Allah seperti ciptaan apalagi barang, tidak akan mungkin memenuhi kerinduan hati kita yang terdalam. Sebagaimana juga Santo Agustinus mengatakan, hatiku gelisah sampai aku beristirahat di dalam Engkau. Jadi kita perlu melihat bahwa hati kita hanya dapat dipuaskan kalau kita menemukan cinta Allah dan meletakkan hidup kita di dalam tangan Allah. Apabila hidup Anda saat ini sedang jenuh, bosan, atau terasa kosong dan tidak ada artinya, padahal Anda memiliki banyak harta, gelar, dan juga mungkin relasi yang cukup luas. Mungkin saat ini kita perlu merefleksikan 3 hal berkaitan dengan apa yang diucapkan Yesus dalam Sabda Bahagia di Lukas 6. Apakah aku sudah meletakkan hidupku dalam perspektif rencana keselamatan Tuhan? Apakah aku menyadari bahwa aku ini adalah anak-anak Allah yang diciptakan untuk dikasihi oleh-Nya, dan bahwa aku berasal dari Tuhan juga akan kembali kepada Tuhan? Yang kedua, apakah aku merasa berharga dan menaruh harapanku hanya pada segala prestasi, gelar, harta, kekayaan, dan relasi yang aku miliki saat ini? Ataukah aku merasa berharga karena aku adalah seseorang yang dikasihi oleh Tuhan? Karena aku punya relasi dengan Sang Pencipta. Kalau kita masih meletakkan harapan kita akan kebahagiaan, harapan hidup kita pada uang, pada gelar, pada status, pada apa kata orang, maka mungkin kita akan sangat kecewa. Karena semua itu kita tahu sewaktu-waktu dapat berubah, dan kita tahu dalam hidup ini yang pasti adalah perubahan. Kita menjadi tua, mungkin saat ini kita punya harta banyak, tetapi belum tentu besok anak kita bisa meneruskan, mengembangkan usaha yang sudah kita rintis. Mungkin saat ini kita punya banyak teman, karena kita masih begitu produktif, tetapi relasi kita juga bisa berkurang seiring dengan memasuki masa-masa kita pensiun mungkin. Atau mungkin saat ini kita juga masih cantik, kuat, gagah, sehingga kita begitu dikagumi oleh banyak orang. Namun kita tahu semua itu tidak akan berlangsung untuk selamanya. Oleh sebab itu, ketika kita mempunyai relasi yang mulai sekarang kita bangun dengan Sang Pencipta, maka kita akan mempunyai suatu keteguhan akan pengharapan kita yang tetap, yang tidak pernah berubah, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, apakah aku sudah berbagi? Kalau saat ini aku punya kelebihan, baik itu harta, waktu, kekayaan, dan segala macam potensi yang bisa kita bagikan, kalau kita sudah memberikannya, maka saya yakin itu adalah jalan untuk kebahagiaan juga. Karena apa yang kita berikan itulah sesungguhnya yang kita miliki. Sedangkan apa yang kita simpan sendiri, itu mungkin tidak akan bisa memuaskan kita. Dengan 3 hal ini, semoga hidup kita menjadi lebih bahagia, lebih berarti, lebih penuh lagi. Tetaplah setia, tetaplah melayani.